Assalamualaikum. Salam. Mana kagak ada ininya. Lagi nggak pakai hijab. Kenapa ya setiap style style lu ketika di konten sama di live itu berbeda. Kalau ini acak-acakan. Harus dijawab nggak? Hah? Saya harus dijawab nggak? Terserah. Pengen tahu nggak tapi Hah? Ya pengen kenapa tahu gitu? Pasti gue liat kayak yang udah mikir apa, kayak yang ngerjain apa gitu. Kalau gue kan nggak kelihatan, gue belum acak-acak gitu. itu eh, ada kaitannya sama yang pertama personal branding. Iya, personal branding. Yang kedua di personal branding itu ada persona kan, ada sosial media persona. Itu jawaban seriusnya. Pasti kayak gitu. Oi, udah. Dah, kita langsung aja ke ininya, bro. Jadi kemarin gini, Sorry, gue nggak suka dipanggil bro. kok gue bro ya? Keceplosan ini. Kamu juga aneh ya tadi udah nyebut bro. Gimana sebelum diskusi sebentar ini dimulai? Gimana kalau kita mengandaikan ini adalah japri, misalnya telepon atau video call japri. Jadi bukan live gitu, seolah-olah gitu, pura-puranya ini adalah Rekaman ya. japri. Kan Supaya emang nggak ada begitu. batasan. Nggak beda. Oh beda. Jadi lu switchnya modenya beda ya. Terus pokoknya. Enggak, saya justru malah manggirinya aja ya, supaya nggak ada batasannya. Enggak ada aku mah. Setelah ada yang menginjak leher gua, enggak ada itu. Enggak, Ada maksudnya batas. mungkin pernah dengar sebelum itu ya. Pernah dengar ada yang namanya microgesture ya? Mikro gestur. Oh ya. Apa Ya. tuh? Jadi vibrasi seseorang itu akan berasa kepada orang yang mengerti microgesture dia lagi ngapain atau dia lagi kenapa. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi semisal saya mengerti pura-puranya, saya mengerti microgesture, saya akan tahu atau berasumsi atau memprediksi kalau lawan bicara saya saat ini Manggiri itu sedang kenapa-napa lewat vibrasinya gitu. Sedang merasakan apa? Kurang lebih lah gitu. Ya lanjut. Itu bisa dipelajari itu. Iya, jelas. Dan tukang sablon nanti mikro gestur. Ya kan kamu tahunya saya tukang sablon doang. Makanya jangan ada lu nggak tahu apa-apa jadi harus tahu. Enggak harus. Ya, yang harus. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Supaya itu saya pengen Manggiri tahu maksud saya ngomong barusan itu apa. Mudah-mudahan mengerti. Ngerti lah. Ya, oke. Lanjut. Jadi beberapa live yang kita ini kan, yang kita selenggarakan itu Wow. pasti ada beberapa pertanyaan yang bagaimana kita tentang orderan nih. Bagaimana bersyukur ketika tidak ada orderan gitu. Terus ada lagi yang nanya apa yang kita lakukan ketika orderan kita kosong. Nah, Ya. Sampai situ dulu boleh nggak? boleh. Karena itu udah direct banget tuh ininya apa? Soalnya udah langsung banget kan gimana Iya. caranya supaya kita bersyukur kalau nggak ada orderan gitu ya. Nah, saya juga pengen tahu, saya punya pendapat lain. Saya juga pengen belajar dari Manggeri, dari perspektifnya. Masa nggak boleh? Enggak, justru gua teh jawaban gua kayaknya mah kurang kurang apa ya? Kurang realistis lah gitu. Dan itu mah udah tahu gitu tak kayak gitu tak. Manggeri, kalau itu kurang realistis, kamu udah mati di tahun kedua. Pagar kaos udah
bubar di tahun kedua. Justru kalian itu terlalu realistis, makanya pagar kaos sampai sekarang gitu. Saya mengerti apa yang dimaksud dengan kurang realistis. Itu di situ lebih banyak mengedepankan iman kali ya. Nah, kayak gitu. Ya, Kadang-kadang itu terus jawaban itu teh berarti kamu menganggap iman itu tidak realistis. eh nah, ini kan sempat kemarin juga aku itu tuh aku ngobrol sama Ustadz. Sorry. Tadi nanti saya ingetin ngobrol sama Ustaz. Pakai filosofi tukang cendol pura-pura aja biar terkesan rame. Itu ada benernya karena kalau Mang Geri pernah ke bar, itu ada yang namanya bartender. Bartender mau ada atau enggak orang yang pesan minum dia pasti ngelap kaca. Ngelap apa? Gelas. Hmm, Iya, padahal itu gelas sudah bersih semua. bersih semua. Iya, Oh, mungkin itu filosofinya sama gitu. Pura-pura aja sibuk. Nah, itu mungkin dari sisi ininya ya, dari sisi apa ya, apa psikologi atau apalah gitu. Itu hmm, bisa diterapkan juga supaya ngabubunga hati ya, gitu. Tadi gimana? Pernah nanya sama Ustadz. mau Ustadz. Ya itu kan secara ini pribadi gue juga nggak harus harus balance gitu antara iman dan memang ikhtiar itu gitu. Karena bilang lu kalau misalkan mau ini apa sholat apa itu nggak ada hubungannya dengan lu dapat orderan atau enggak gitu. Orang dia yang apa yang dia nggak ngelakuin apa apapun pasti akan dikasih rezeki kata dia gitu. Nah, yang gue rasakan sebenarnya itu ya harus ada dua kalau kata gue sih yang itu dengan spiritual itu justru kita apa lebih menenangkan dan lebih menerima gitu bahwa Setuju, eh, bahwa kita tuh eh, bahwa kita tuh nggak ada orderan ini tuh ya kita terima gitu. setuju. Nah itu. Nah setelah kita terima berarti kan si kita lebih tenang dan kita lebih mengerjakan. Jadi bukan berarti ketika kita udah apa kita baca Quran kita sholat itu pasti orang nggak gitu gitu kalau menurut gua gitu. Ada hal-hal lain juga yang gua kerjakan gitu. Dan gua kerjaan ini kadang-kadang kayak yang tadi kayak pura-pura yang tukang cendol tadi gitu. Gua nggak tahu ini tuh memang jalannya dari situ gitu atau memang eh, jadi nggak ada yang pasti gitu bahwa jadi nggak ada yang pasti kalau lu nggak ada kerjaan, lu ngerjain ini coba biar syukuran itu datang. Nah, Ya, dan ternyata ketika gua lakuin itu gitu, yang satu ini iman itu yang menerima gitu, yang satu lagi gua kerjain apapun yang gua bisa gitu. Kadang-kadang gua ada-adain gitu. mengerjakan apapun yang bisa itu dalam konteks pekerjaan yang Mang Geri apa geluti gitu, Nah, misalkan sablon di bidang sablon gitu atau bidang konveksi. sablon kayak Ah, misalkan nih, misal ya, kayak misalkan gue bersih-bersih screen gitu. workshop gitu ya. Bagi-bagi shop-shop. Terus gua pelajari misalkan yang tadi kan yang lu pernah bilang kan nggak ada orderan sih, tapi gue bikin cobain deh sablon puff itu gimana sih gitu kan nggak pernah ada sablonan puff nih kita cobain. Padahal itu bukan orderan, nggak ada orderan gitu gua Ya, kerjain dan itu jadi konten gitu. Nah kayak kayak gitu dan hasilnya ya ternyata bukan dari konten situ, ternyata nggak tahu dari mana tiba-tiba si orderan itu datang gitu. Nah dalam hal ini maksud gua tuh gue belum tahu fixnya itu si solusinya itu seperti apa tuh. Nah ini masih 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 apa ya, masih asumsi-asumsi, mungkin benar mungkin salah ya, ya jadi gitu. mungkin di tengah-tengah, benar enggak salah enggak gitu ya. Iya gitu. Iya, yang pertama tadi saya ngomongin microgesture ya dan vibrasi. Ah, berarti benar dugaan saya dari dari cara Manggiri ngomong saat ini. Dugaan saya nggak bakal saya bilangin di live ini. Dugaan saya benar gitu. Kata kata Dan saya bagus tadi itu apa? Penjelasannya bagus, rapet, nggak putus-putus seperti biasanya. Ya, menambah 2 poin keyakinan saya kalau ada yang tidak beres sih. temen Terus gua sih. ya, oke.
Iya, berarti belum tahu eh, apa yang harus dilakuin ya. Iya, Tapi menurut Mang Geri, apa yang tadi sudah dilakuin ketika nggak ada orderan tadi yang udah disebutin tuh, beres-beres dan segala macamnya, itu menurut Mang Geri itu tepat apa enggak? Apa membantu apa enggak? Minimal membantu tenang kali ya. ya. Jadi, Itu udah oke, gimana? ya, jadi kita tuh Nggak rungsing gitu ya? nggak rusing gitu. Ya, Kita sarukan gitu. Jadi tadinya kita mikirin orderan terus di mana ya cari orderan. Dan ini kita lakukan ini justru ketika memang pas waktu parah-parahnya tuh waktu COVID kan. COVID kan pusing banget tuh. berantakan semua tuh. Berantakan semua. Jarang ada yang selamat ya. Iya, Heeh. siapa yang mau ngorder gitu ya. Nah, Iya. gua alihin gitu. Seperti Nah, pengalihan aja gitu. Biar otak gua tuh nggak mikir lu. supaya tenang. Iya. Nah, itu kalau menurut saya, ini menurut saya ya, ini mah saya nggak ngerti nih, nggak ngerti apa-apa. Tapi ini mah pendapat kepada seorang teman aja, gitu. Pendapatnya itu udah benar. Melakukan sesuatu supaya eh, kita sendiri tenang. Karena kalau ini saya ngerti. Nih yang akan saya ngomongin saya ngerti dan bisa dicek di Google juga. Rezeki datang kepada orang yang tenang. Nggak? Ya. Ya, rezeki akan datang kepada orang yang tenang kan? Coba. Harus dicek ya. Kamu bilang Google. Dari sekian banyak obrolan yang kita jalani dan semuanya benar, ini harus dicek nih. Rezeki cenderung mendekati orang yang tenang karena ketenangan jiwa, tawakal, memancarkan energi positif, fokus, dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan. Iya, jadi percuma Google ya. Mendingan dengerin Doni ngomong. Nah, maksud gua Oke. kalau 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 yang tadi dilakukan untuk supaya tenang itu ya menurut saya ini mah ini dari yang saya baca, saya emang nggak ngerti apa-apa, tapi menurut yang saya baca rezeki datang kepada orang yang tenang. Kalau kita tenang, pikiran luas, pikiran itu adem, terus pekerjaan kita kan eh, menuntut daya kreativitas ya. Betul. Nah, orang yang tenang itu kreativitasnya kebuka itu masalahnya. Kreativitas itu dalam segala hal, dalam gimana cara ngiklan, gimana cara ngonten supaya orderan datang, gimana caranya ngomong ke orang supaya orang itu mau beli di kita Hmm. gitu. Kalau dijadikan pengalihan kayaknya kurang pas. Bukan pengalihan berarti ya. Saya nggak tahu nih maksudnya, apa udah nih belum paham. Oh, kalau Tapi dijadikan pengalihan kayaknya kurang pas. Oh, ya udah gimana tuh? mm, nih saya analogin yang tadi kayak yang bartender. Mm-mm. Tadi kan kalau Manggiri pernah ke bar itu mau ada orang yang beli minuman atau nggak beli minuman itu bartender selalu ngecap apa Lap. ngelapin gelas, bersihin botol gitu-gitu. Tahu nggak itu? Itu supaya apa? Supaya eh, aktif aja kelihatan gitu. Nggak tepat, hampir tepat sih itu hampir. Tapi jawaban benernya adalah supaya eh, orang yang ngelihat dia atau dia tidak canggung. Dia tidak cemburu. Coba bayangin, ini semua apa gelas semua udah tertata rapi, udah bersih, terus botol semua udah rapi. Dia mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, dia canggung kan, gugup kan, Ya. dengan banyaknya orang yang datang Hmm. gitu. Dia gugup kan. Kalau dia gugup, dia tenang apa enggak? Enggak. Enggak. Ya, itu eh ya itu kayak gitu. Kenapa? Ya beresin. Padahal udah bersih semua itu. Sih nggak apa-apa ya dilap-lap gitu. Iya, kayak gitu. Oh, I Gitu see. itu kalau yang tadi dibilang kurang pas di awal tadi, kayak itu pas deh. Yang tadi kamu bilang kan, ini kayak kalau saya sih kurang pas, tapi itu pas kan. Muaranya apa? Ujungnya ya supaya nggak panik aja. Orang panik kan susah loh. Barnya kosong nggak ada bartender yang kelihatan sugesti orang buat ngorder berkurang. Kalau Berarti banyak kamu juga terhadap sugesti berarti.
Ya bisa itu sugesti. Kan sekarang ada yang namanya afirmasi ya. Afirmasi positif, ada yang namanya apa yang sering Genjet bilang tuh. Hmm. Apa? Ya kayak gitulah. Saya lupa tuh. Kalau barnya kosong ada bartender yang kelihatan sugesti buat orang order berkurang. Iya, bisa itu kayak kayak jaga toko juga. Kalau Oke, di toko, wah nggak mana SPG-nya, saya mau masuk jadi malas nih. oke. Sekarang gua balik. Kalau misalkan posisinya mereka bertanya kepada lu dan apa jawaban lu? Sama. Sama apa? Nggak mungkin sama. Setiap orang tuh pasti berbeda diciptakan. Jawabannya pun berbeda, walaupun itu cuma mikro case. Ada. Tadi apa ya? Gimana supaya tenang orderan semua tenang. Enggak, Sejujur, bukan. Gimana ketika nggak ada orderan. eh, Supaya tetap tenang walaupun nggak ada orderan gitu ya. ya apa yang kita lakukan ketika orderan Oh, ini kita tidak ada orderan. oh, apa yang kita lakukan? Apa yang Ada dua kita lakukan? pertanyaan tadi ya. Yang pertama bagaimana kita cara bersyukur ketika kita tidak ada orderan. Yang satu lagi bagaimana caranya, bagaimana apa yang kita lakukan ketika orderan kosong. Tapi Mang Geri percaya, saya jawab yang pertama dulu gimana caranya bersyukur ya. Percaya apa enggak? Saya mudah-mudahan ini tidak jadi sebab kesombongan. Jadi saya Kalau selalu menjadi sebab bersyukur. juga bodo amat. Tapi intinya ini tidak ada niat lah ya. Kalau disangka sombong ya bodo amat lah. Bodo amat kan pasti bodo amat. Itulah ya. Tapi percaya apa enggak saya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Enggak tahu kenapa ya. Enggak tahu kenapa. Enggak, saya merasa gimana ya. Wah ini nggak bisa di live sih ngomongnya. Tapi Gimana sih lu tadi dari pertama kita mau ini takut disangka so tahu ah. Tapi padahal emang sebenarnya mah tahu. gaul lah. Enggak, tapi saya selalu bersyukur kok. Mang Giri tahu nggak? Ini aja nih ya. Ini beneran nih ya, beneran nih. Sumpah saya nggak ada yang kurang-kurangin. Mang Giri ada lah di antara kita berdua ada titik di mana itu anjir nih susah banget nih orderan gitu ya. Ada ya pasti ya. Pasti. Gimana caranya bayar listrik misalkan, gimana caranya bayar orang yang kerja, pasti ada aja tuh. Ada aja tuh. Kayak Orang anjir lain mah nggak gimana tahu ya. ya? Orang lain mah nggak tahu. Maksudnya? Orang lain mah nggak tahu Oh nasib. iya, iya pasti. Dan nggak mungkin nggak harus tahu juga, nggak peduli juga nggak apa-apa. Tapi Terus ini kan dalam kondisi share aja nih. hmm, Saya tuh ini tahu, hmm, saya masih inget, saya tuh ngomong, saya tuh ngobrol sama screen Mang Geri. Ini demi Allah ya, saya ngobrol sama screen yang habis saya cuci. Saya habis, karena nggak orderan nggak ada yang bisa digesut dong. kayak Alhasil kita supaya ada kegiatan, kita nyuci screen yang kotor kan, ngelebur screen gitu kan. Habis cuci screen, saya lapin pakai kanebo kering, saya ngobrol sama screen. Kurang lebih sama 50 screen tuh. Iya beneran, agak sedikit gila kan. Tapi ini beneran. Saya ya. bilang, kamu udah bersih. Hmm. Besok kotorin lagi, datengin orderan yang banyak. Itu saya ngobrol, ada kali sejam. 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 Terus sambil saya sentuh-sentuh kayak kayak apa ngobrol sama anak gitu. Eh, iya begitu. Ini udah pada screen semua, ini udah pada bersih semua, ini udah siap datang orderan yang banyak, terserah sebanyak apa sedikasinya. Kamu nanti datengin orderan yang banyak. Gitu. Sejam itu saya ngobrolin, cerita. Dulu kamu saya beli di tempat ini gitu-gitu. Ya beneran, beneran. Beneran. Buat saya mah sering ngobrol sendiri Mang Geri. Kayak orang gila saya. Jadi kalau cuman ngobrol sama screen dong bukan hal yang aneh buat Hmm. saya. Orang sendiri aja sering. Terus sampai Gitu. diucapin atau gimana itu? Ngucapin. Kayak saya ngobrol sama Mang Geri, cuman monolog aja. Kan saya ya Mang Geri tahu saya suka ngobrol kan. Hmm.
Jadi nggak bakal kehabisan bahan obrolan kan. Iya, iya. Iya, jadi sama screen saya ngobrol, saya tepok-tepok nih satu-satu, Satu-satu. beneran beneran beneran. 50 screen ternyata Iya, diajak iya, iya, ngobrol. kurang lebih 50 sampai 70 gitu. Habis saya bersihin semua, habis saya semprot apa. Itu berapa tahun lalu lah. Maksudnya itu juga apa ya? Nggak tahu, kayak gitu. Kayak gitu aja. Emang harus di, kalau saya suka diucapin gitu. Kalau saya. Nah, lu kan melakukan itu pasti ada latar belakang dong, ada latar belakang, terus ada tujuannya lah pasti. Nah, itu apa? Yang terasa itu apa gitu? Dan buat apa sih gitu? Yang pertama, supaya eh, yang ada di kepala saya itu terhindar daripada ini apa? Pikiran-pikiran negatif atau tuujon, daripada saya bilang di pikiran nih nggak keucap, anjing nggak ada orderan nih, padahal udah A, padahal harus bayar ini harus bayar itu, misalkan kayak gitu. Daripada di pikiran saya kayak gitu, mendingan saya keluarin, saya ajak ngobrol. Paham nggak maksudnya? Jadi kan terhindar di pikirannya, daripada saya ngeluh di pikiran nih, ngeluhnya di pikiran, aduh gimana ya caranya orderan ini, di pikiran yang nggak terucap. Daripada kayak gitu, mendingan saya keluarin energinya untuk ngobrol aja sama screen gitu. Ini kamu nih T120 nih. Ini kamu biasanya saya pakai buat raster nih. Gitu. Iya beneran. Sejam apa sejam lebih gitu. Agak sedikit gila. Ya ini gue pernah dengar juga yang begini Don. Itu satu. Sorry, nanti saya ingetin ya yang tadi manggil mau ngomong. Itu satu. Yang kedua, kita kan nggak tahu, saya lupa saya dengar di mana. Kalau kita ngelihat, misalkan saya ngelihat mobil Lamborghini gitu, terus saya kepengenan Ah, diselawatin kan gitu. iya ada yang gitu. Ya kayak gitu. Itu ya saya nggak pengen ini masuk ke agama, tapi itu adalah kita, feedback energi kita yang kita omongin nanti ditangkap sama apa yang kita tinggali gitu, workshop atau segala macam, nanti feedbacknya balik ke energi kita lagi gitu. Saya yakin banyak yang nggak percaya itu, tapi saya percaya itu, biarin lah dibilang gila juga nggak apa-apa gitu. Itu feedback lah, feedback aja, afirmasi itu mah. Itu namanya tuh apa sih kalau ya di ini tuh? Lupa sih apa sih istilahnya tuh Don? Kalau Iya afirmasi. bukan ada, aduh lupa gua. Ya gue juga lupa tuh, sering diomongin, lupa kata-katanya hilang nih. Ya tapi intinya begitu, intinya apa ya, mengeluarkan apapun yang pengen kita ucapkan gitu supaya alam semesta ini dengar gitu. Kan kita juga sering kan kalau misalkan ujian kuliah, ujian sekolah, ayo bisa pasti bisa gitu. Nah, Gitu-gitu. Itu membantu tau. hmm. Gitu. Ya gitu yang saya lakuin sih gitu, Bang Gerik. Udah belum? Udah, Belum. udah lanjut. Nah, itu gue pernah ada juga temen gue yang dia ngomongnya sama baju, tapi dia kan jualan baju. Mm-mm. Sabar ya, nanti ya. Si ini yang beli belum ada, dia ngomong ke baju gitu. Iya, ya. Baru denger ke screen dari satu-satu. Iya ya beneran. Terus Kan ada kayak lagi. Bang Gerik anak motor, sering ngobrol sama motor. Jangan Ya, ngobrol dulu ya. jadi ini ada yang nah, yang dia berkeliling dunia itu sih, yang orang Indonesia keliling dunia. Siapa yang lupa aku namanya tuh, pakai motor dia keliling dunia. Nah, dia Mm-mm. itu walaupun ini benda mati katanya ya, tapi Ya, sering ngajak ngobrol dia katanya. ya. Kita ini ya, ini. Jadi udah kamu kita akan jalan-jalan, kamu jangan mogok dulu ya dan lagi Ya. gitu benar. Bedanya apa, sama kan? Iya. Nah, Saya sering begitu, sering. Itu membantu lah, membantu saya. maksudnya itu kan jadi kita jangan sampai misleading ya dan misleading ngomong-ngomong bahasanya udah misleading. Misleading itu kan kadang-kadang itu apa ya? Jadi seolah-olah itu tuh menjadi menjadi pakem gitu kalau kita ngobrol sama si benda itu tuh akan mendapatkan orang lain karena eh, padahal yang tadi lo bilang kan berarti kita itu apa ya menumpahkan Heeh. energi positif kita itu ke si pembicaraan kita gitu. Energi ya,
terserah positif atau negatif, yang penting Oh, ditumpahin aja. Kan oke. bahaya juga kalau negatif nggak mengendap gitu, bahaya juga kan Ya itu. gitu, kayak gitu. Ngobrol saya itu satu-satu saya, beneran. Terus ketika Dan si Odra datang lu ngajak ngobrol lagi berarti. sering saya manggiri, sering sering banget. ah itu titik ya, itu habis-habis covid ya, maksudnya kayak gitu. Manggil, nggak tahu, tapi saya nggak tahu sebabnya apa, tapi setelah itu membantu untuk supaya rileks kan di kitanya, yang pertama. Yes. Yang kedua, itu screen sekarang sibuk terus, nggak pernah kosong gitu, cuci, Hmm, upload, cuci, gitu-gitu. Saya selalu terima kasih gitu. oke. Itu kan jawaban yang pertama lu kan ya. Yang tadi masalah pas ini kan masih temanya adalah yang tadi ada seorang yang nanya ke lu kalau nggak ada orderan bagaimana. Yang salah satunya yang pertama adalah ngobrol sama si kering yang lu lakuin. Energi nggak bisa dihilangkan, energi cuma bisa dipindahkan benar. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu gimana, saya biasanya kebiasaan saya itu gini, kalau nggak ada orderan kan berarti nggak ada yang bisa dikerjain ya, Mang Yeri ya. Iya. Biasanya saya apa ya, mengerjakan atau melakukan kegiatan untuk menambah skill saya. Misalkan minat saya di ngedit misalnya, Hmm. saya ngedit aja terus walaupun itu nggak kepake. Jadi itu adalah latihannya. Itu kan bayangin ini covid ya, Hmm. walaupun nggak kepake, kita ngedit sebagus apapun waktu covid, eh, orang lihat jarang ada yang order karena gimana, orang semua susah kan Iya, gitu. iya. Nah, tapi itu saya lakukan setiap hari selama 4 jam. Selama 4 jam, spesifik 4 jam. Saya kasih jatah ngedit. Saya kasih jatah 4 jam. Saya kasih jatah 4 jam. Itu paling 9 atau 12 bulan gitu saya ngelakuin itu tanpa hasil apa-apa. Jadi ngedit terus, hasilnya ada editannya, tapi impactnya nggak ada, paham nggak maksudnya? Paham. Tapi itu sih ngeditnya itu masih sama apa masih satu ini. Misalkan lu ngeditnya tentang sablon gitu atau Enggak, beda banget. apapun, apapun. Ngedit, waktu jalan-jalan sama keluarga, video lama jalan sama keluarga, edit aja. Makanya saya cukup menguasai After Effects, Premiere Pro. Iya, iya. Iya ya beneran. Yang gitu-gitu. Nah, itu paling waktu itu 9 bulan atau 12 bulan gitu. Setelah itu, kan saya jago ya. Mahir nih saya. Hmm. Kan 4 jam selama 9 bulan setiap hari. Heeh. Sekarang mah yang Manggeri ngedit 8 jam satu video bisa saya selesain paling 20 menit. Narasi yang orang-orang bilang, Susah. Manggeri bilang susah, susah. Oh, Ini saya ngerokok, rokoknya belum habis, narasi bagusnya udah jadi. jadi Iya, masih iya, iya. ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi eh ini investasi ya. Investasi sebenarnya. Masalahnya orang banyak kan ya, maksudnya banyak kita temuin juga. Males nonton, nggak ada apa, nggak ada impactnya. Impactnya. Iya, kamu nggak mahir Ih. gitu. Gimana kalau nggak mahir mau ada impactnya? Eh, Ya pasti kalah sama Gary Pagerkawas, kalah sama Disleksia. Karena mereka yang mahir-mahir gitu. iya. Artinya berarti kan tapi kan lu melakukan juga hal-hal yang cari order kan, tetap itu mah. Iya kan 100% online. Iya. Iya. Ya posting doang, Ya, apalagi. posting doang kan kayak gitu lain. Ini kan kita ngobrol, maksudnya jangan sampai wah kita melakukan yang memang yang tadi ngedit ngedit yang bukan tentang kerjaan gitu. Tapi kan tetap juga di samping di itu juga kita terus ngerjain Hmm. yang kita tetap berusaha untuk mendapatkan orderan itu walaupun Betul. Dengan cara saya mengedit yang tentang sablon misalkan kayak gitu. iya. Mm-mm. Kayak gitu. Atau ngerekam sablon. Itu kalau di 2020 sampai 2021 itu kebanyakan bukan orderan tuh Mang Geri. Konten saya tuh. Kenapa? Sendiri aja, buat direkam aja. Hmm. Buat direkam aja. Nah, Kayak gitu. Saya ini nyolong star jadinya di
kalau Bisa. kalau ngomongin TikTok. Tapi gue kerasa itu juga loh, apa pas waktu gue kerja, yang lain kan ngurus kerjaan, gue malah belajar ngedit foto. Ngedit foto. Dan itu kepakainya malah sekarang gitu. Hmm, itu sebenarnya kita lagi ngapain sih kerjaan kamu misalkan Iya. teknisi ngapain ngedit foto? Oh iya. Pak, padahal itu nggak mungkin nggak berguna ya. Nggak tahu kenapa Tapi nggak mungkin. tapi dasarnya harus seneng sih, gue seneng gitu. Ah ya itu dulu. Jadi kita ngerjainnya capeknya tuh capek gembira bukan capek yang ngedumel ya. Iya gitu. Karena nggak tahu kita tuh ini kepake atau enggak gitu. Tapi kalau justru kalau misalkan gue, oh ini pasti kepake nih, malah jadi males. Iya iya iya. Iya, Ya kan? kayak gitu. Asik. Saya pernah baca ada kutipannya bilang begini. Keilmuan atau knowledge itu adalah mata uang yang berlaku di negara mana aja. Ulang dong. Keilmuan atau Keilmuan atau pengetahuan, knowledge, itu Hmm, adalah mata uang yang berlaku di negara mana aja. benar. Rupiah kan cuma di Indonesia, kita ke Inggris harus nuker pound sterling. Tapi kalau keilmuannya punya misalkan tentang jalanan Inggris ya di seluruh dunia pakai, tentang navigasi misalnya. Di seluruh dunia pakai. Gue jadi ingat itu, gue jadi ingat yang si Profesor Niko bilang tuh, kalau kita negara itu mengandalkan hasil alam, itu akan kalah katanya dengan negara yang Hmm. mengandalkan intelektual. Ya, setuju. Tapi uh, apa ya? Intelektual ya tadi ya. Makanya ini agak agak nyebrang tapi apa ya masih beririsan lah. Makanya orang selalu bilang itu apa ya pemikiran itu lebih bahaya daripada peluru ya. Hmm, Karena satu peluru cuma bisa membunuh satu kepala doang. Satu pemikiran atau ideologi itu bisa membunuh satu bangsa. benar. Iya kan? Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya kayak gitu maksudnya. Ini ternyata semuanya ada di sini ya. Maksudnya baik buruk ada urusan apa enggak kayaknya ada di kontrolnya ada di situ. Jadi Buruk kontrolnya ada di situ. uh, Maksudnya baik buruk bagaimana nih? kenapa kenapa kalau orderannya sepi kita itu merasa sedih atau pusing atau rungsing Nah, dan rame pusing juga kan kita bisa memilih untuk enggak ya walaupun orderannya sepi gitu kita belum bisa memilih untuk enggak pusing gitu ya ya agak susah ya implementasinya tapi tar ya memang begitu. gue mau ingat. Tadi belum belum kejawab sih, tadi kita itu dulu yang tadi. Lu kan bilang tadi di di kondisi apapun lu tetap bersyukur. Terus lu nyontoin ke ngobrol dengan screen. Nah, ngobrol dengan screen itu maksudnya termasuk dengan ini, dengan bersyukur atau bagaimana? Nyimak Kayak saya cerita aja kayak saya cerita ke Manggiri aja mau bersyukur mau keluhan nggak ya kamu jangan sobek dulu dong itu kan ngeluh kan saya lagi ngeluh Heeh. jangan sobek dulu karena ordernya nggak ada uangnya belum ada buat ganti kain ini gitu Hmm. ini kamu ada sobek sedikit nih bolong nanti saya ganti ya nanti kalau ada itu kan keluhan juga apapun saya mah mau Nggak, keluhan maksudnya eh, lu bersyukur di kondisi apapun. iya selalu kayak gitu nggak kayak nggak buat apa ngeluh gitu bikin tambah berat kayaknya dah. Oh, kalau ngeluh sama bersyukur itu beda nggak? Nah, bersyukur itu lawannya bukan ngeluh kayaknya. Kufur ya? Iya kan? Ingkar kan? Lingkar. Iya, kalau ngeluh mah setiap manusia macet aja ngeluh. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan itu nggak Kalau buat apa-apa. saya ya. Maksudnya saya tidak saya ralat ya. Saya ya itu bersyukur dalam kayaknya dalam apapun seingat saya. Makanya Mang Ir kan cukup kenal saya dan beberapa kali milin-milin puting saya nih waktu saya tidur. Oke,
Jarang ngeliat saya ini ya, Hah? jarang ngeliat saya yang gimana gitu. Orang saya nyasar aja saya ketawa kan. Kamu kemana? Saya nyasar nih. Itu dia. Saya Anehnya. nyasar malah saya ketawain. Nah, karena itu kan semua ya, maksudnya ini kita berhubungan dengan eh, bisnis kita nih yang banyak Iya, banget me- banyak orang-orang ada istilah begini, ada istilah itu kalau kalau si konveksi itu mah harus kuat sirah katanya gitu kan. apa itu? Nggak ngerti. Kuat sirah itu harus kuat kepala. Oh, ya. Karena kan berarti kan di situ banyak banget yang kita pikirkan gitu mulai dari orderan terus udah orderan ada terus si ininya reject gitu dan terus Nah, udah gitu itu mau ngeluh. DM gitu kan. Itu ngeluh. Loh, Kan bisa kita nggak pikirin dengan cara dibagi. iya maksud gua tuh itu dengan kita bergelut di banyak masalah yang itu gitu dan lu masih bisa ketawa-ketawa terus gitu. Gue nggak pernah lu lihat sedih gini. Kagak ketawa ketawa biasa dan ketawanya itu bener gitu nggak yang nggak Masa ya? itu dan itu bener gitu lepas tuh ya nggak dipikir itu benar gitu karena ada Iya. orang yang nggak pikirin gua mah terikut dia pas sendiri langsung dia melamun gitu kan itu kan yang tadi tadi lu bilang itu bahwa itu adalah kita yang memilih untuk pusing gitu kan Iya. nah itu coba dijelasin gimana maksudnya. Sekarang gini, gampangnya gini. Ah, makanya ini saya ingetin lagi ya. Ini nanti nyambung nih. Saya ingetin lagi. Mang Geri kan selalu nanya, Doni gimana sih, Cak? Ajarin saya dong cara bikin narasi nih yang bagus, yang ngefuk banget gitu ya. Yang ada supaya ngedatengin orderan lah kurang lebih kayak gitu. Saya ajarin secara struktur. Terus di akhir saya ajarin, udah saya ajarin Mang Geri, di akhir saya aja. Gitu mah gampang Mang Geri. Terus kamu mulai ngeluh. Itu kan buat kamu yang biasa. Ya kan? Iya. Nah, gini, seharusnya apapun yang kita kerjakan berulang-ulang, kita harus bisa bilang gampang supaya kita tidak ngeluh. Yang kita lakukan berulang-ulang. Kayak napas, gampang nggak napas? Apa sih apa walaupun ada tutorialnya ya di YouTube. Iya, gampang karena kita lakukan berulang-ulang kan. Nah, hindari ini relate pasti nih. Hindari kayak misalkan kita datang ke konsumen nih. Ada konsumen datang terus nawar dengan harga yang nggak masuk ke kita. Ah, Kita tersinggung nih, mulai tersinggung nih. oh, Anjing, nyablon tuh susah tahu. oh, iya, iya. Ini kamu aja itu hindarin tuh kayak gitu. Kalau menurut saya ya, Oke. hindarin kayak gitu. Hmm. Nggak boleh kita bilang yang kita kerjain setiap hari. Kita kan setiap hari nyablon. Terus Iya. kita bilang susah itu nggak boleh tahu. Gampang buat saya mah nyablon. Kan saya tuh nyablon. Gitu misalkan. Loh, ini rumit sebenarnya. Prosesnya panjang ya, oke, tapi kayaknya lo nggak boleh bilang itu susah deh. Gitu. Paham nggak maksudnya? Banyak orang yang over proud dengan itu, salah menganggap bahwa pekerjaan sablon itu susah, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang kreatif. Enggak, gampang, beneran. Kalaupun saya nggak bisa raster tertentu, saya bisa ngerjain itu dengan cara saya minta tolong orang, terus orangnya saya kasih uang. apapun ya dengan cara Apapun apapun dong. sebenarnya. Iya, nggak boleh bilang susah. Itu nanti kayaknya akan feedback kepada kitanya juga. Nah berarti Kalau yang pertama itu berarti di cara kita ngomong dong. cara kita berpikir sih Cara sebenarnya. kita berpikir. Tapi kan sebelum berpikir biasanya omongan dulu. Kayak misalkan nih, kayak Nah, gue itu buat orang-orang yang salah. Orang-orang yang benar berpikir dulu baru ngomong. kayak gini lah. Taruh lagi nih. Gue terbiasa dengan ngomong susah nih misalkan ya. Ketika lu ngomong kayak gini nggak mungkin dong switch langsung ke pikiran gue langsung bilang gampang gitu. Nah itu apakah kita perlu itu berarti perlu latihan dulu dari omongan dulu yang kita harus benar baru Nggak boleh. nggak boleh. Latihannya harus dimasukin fundamental thinking. Anjay. Iya. Semuanya kan diproses di situ di kepala. Gampang ini mah. Kamu gitu doang nggak bisa memang Gary? Iya dong susah. Enggak gampang harus ini mah. Iya buat kamu. Ya, lu udah nolak dulu di awal. Lu bilang susah dulu di awal. Gimana mau gampang kalau di awal susah?
Yang susah menurut Mas Doni apa nih jadinya? Yang susah itu bangun pagi, Mau pindah agama ya? bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi. Soalnya istri telepon ya? Iya, sama anak minta antar sekolah. Mana bisa. Ya gampang deh itu gitu. Oke, itu gampang. Berarti yang pertama itu salah satu cara atau ada lagi? Semua berawal dari situ dulu ya. Kayaknya itu fundamentalnya deh, dasarnya itu deh. Kayaknya ya. Itu karena itu tadi Mang Geri nanya ke saya, itu yang saya lakuin. Kalau orang lain ngelakuin hal yang beda ya bebas. Oh, Mau nganggep sablon susah juga nggak apa-apa. Tapi buat saya mah gampang. oke, berarti itu berlaku dengan kita lanjut yang dari tema tadi ya. Tema tadi itu bahwa nggak kalau nggak ada orderan bagaimana gitu. Tadi kan berarti kita kecewa atau tidak gitu kan? Kecewa, kita memilih kecewa atau enggak gitu. Nah, tadi kan contohnya mah tadi ketika ada orang yang bilang itu sablon itu susah dan nggak dihargain. Mm. Nah, terus kalau kita yang pas nggak ada orderan nih, berarti pemikiran kita dulu dong. Iyalah, pasti kayak gitu dulu. Kan tadi katanya eh, apa? Orderan atau rezeki datang kepada orang yang tenang, Bener. nggak kepada orang yang gelisah dan gerabah-gerubuk. Ini ngaji jadinya ya Om. Ya boleh dibilang begitu. Saya ustadznya nggak apa-apa. Kalau Mang Giri menyangkal, enggak saya ustadznya. Nggak apa-apa. Nah, oke, berarti pernah nggak lu ngalami? Ini kan kalau nggak ada orderan sih ya, kayaknya sih apa ya? Kayaknya sih kita lebih mudah menerima ya. Bukan nggak mudah juga sih. Coba Mudah, kalau hmm? mudah beneran. Mudah, cuman nggak kebiasa aja. Ya sih. Kenapa nulis narasi buat Mang Giri itu susah? Karena nggak kebiasa. Nah, Kalau udah pernah bisa, nggak? Oke, mudah. ini lebih susah daripada kalau menurut gue lebih susah daripada ketika kita dapat orderan dan rejectnya luar biasa. Lu pernah nggak ngalamin reject yang luar biasa dan lu masih ketawa ketiwi? Kemarin saya baru cerita, kontainer saya tenggelam di Timur Leste. Nggak diganti sama JNT Cargo. Ini kan bridging sebenarnya gue udah tahu tapi kita harus cerita. Ya saya juga pengen menjelasin juga. Tenggelam. Nah, tenggelam. Orderan saya kalau diuangkan nilainya puluhan. Digantinya cuma 2,5, 2,5 juta. Heeh. Sampai sekarang belum, dia kata 2,5 juta, aku belum cari-cari juga. Kapan ini kejadiannya kapan? Kemarin tuh kapan? 2 minggu lalu ya, Minggu 2 minggu, lalu. 3 minggu lalu. Sampai sekarang belum. Apa birokrasinya memang cukup panjang gitu. Dan ini puluhan juta. Iya, saya nelfon manggil ketawa-tawa aja. Iya, ini teman-teman. Jadi dia ini kalau sekarang sih 2 minggu ya agak lumayan kalau ini. Tapi dia tuh kalau nggak salah 2 hari ya Don. Kemarinnya ya. Kemarinnya. Itu juga saya nggak niat cerita Nah, kan ke Mang Geri kan. cerita itu ketawa-ketawa kayak nggak ada apa-apa aja. Iya. Anjir kata saya tuh. Nah, ini kan gimana gitu bisa kayak gitu tuh gitu. Kalau kita kan pasti puyeng. Apakah kamu nggak puyeng gitu pas ngeliat? Puyang, puyang, Puyeng kan? puyang. Nah, Puyang saya itu saya batasin 8 jam aja. hah? 8 Puyeng. jam. Mm-mm. Wah masuk geng kargo tenggelam. Welcome to club. Nah ini aja Tenggelam om, kalau saya nggak kebakar. tenggelam ya. Masih ada alhamdulillahnya tenggelam, walaupun barangnya nggak tahu kemana ya. Jadi si kontainernya ya, bukan si kapalnya ya, si Bukan, kontainernya bukan. tenggelam. Karena pas ini loading out. Pas loading out. Dan ini kita harus 8 jam kata lu kan, 8 jam. Kalau kalau tadi dibilang pusing apa nggak pusing, tapi Pusing kan kepusingan saya batasin cuma 8 jam aja. Kenapa 8 jam? Kenapa 8 jam? Karena 24 bagi 3 8. Tuh bener gak nih ada yang menjudge gak pusing karena jawabannya dompetnya tebal om. Iya pasti itu. Pasti. Dompet saya lumayan tebal. Iya. Banyak yang tahu kok dompet saya tebal. Kalau tebal itu pasti gak akan mungkin pusing 8 jam biasa we, gitu.
Nah, Pastinya kan walaupun tebel atau tidak dan lain-lain itu tapi tetap ada betul, ngenesnya. betul. Ya Kalau kan? hitung-hitungan, sebenarnya kalau hitung-hitungan bisnis mah, kita hilang 100.000 juga itu Udah ada masalah berarti di situ ada gitu. masalah di situ kan. Pinjem duit bang berapa mas? DM aja. eh Apa tadi ya? Kenapa 8 jam? Kenapa 8 jam? Karena 24 bagi 3 8. Mau gitu. Karena kenapa 8 jam? Saya satu hari punya 24 jam. 8 kalau misalnya ada itu tadi pusing, saya kasih waktu 8 jam aja supaya 8 jam berikutnya saya bisa rekreasi, supaya 8 jam berikutnya saya bisa istirahat. Enggak ngeganggu. Jadi kalau pengen pusing saya batasin 8 jam itu khusus buat pusing aja, nggak boleh ada yang ngajak ngobrol, nggak boleh ada yang nyenggol, nggak boleh ada yang ngajak kerja, nggak boleh. Pusing aja. Nanti kalau itu udah selesai, saya 8 jam berikutnya mau Netflix misalkan nonton, mau main PS Artinya atau artinya dari 8 jam itu lu pasti menemukan jawaban dong. Kalau gue nggak boleh pusing. hmm, kadang gini, kadang kan itu tadi masalah problem ya. Mm. Kadang ada problem yang kita alami itu kita nggak harus cari jawabannya tahu. Kadang Kadang ada problem-problem yang kita nggak harus nggak usah cari atau tahu jawabannya, nggak. nggak usah. Dia akan berlanjut aja, berlalu, skip aja nanti. Cukup kita tugasnya adalah nggak mati aja, maksudnya bertahan aja gitu ya. Iya iya, nggak harus tahu jawabannya apa. Gitu. Ya, Dan itu yang kemarin yang proses kontainer 4 jam saya itu nggak sampai 8. Habis itu pusing main PS PS. Gitu. Gitulah. Tapi itu mah biasa kan? Biasa kan di apa? Di bisnis mah. Ini teman-teman juga pastilah, pasti ada yang sebenarnya orderan cuma 12, rejectnya 24, ada iya, pasti. iya, iya. Ada. Saya nggak kerja kalau pas lagi tidur aja Om. Nah, Ya, ya usaha itu nggak usah 100%, 70-80 aja sistemnya mancing. boleh. Boleh mancing. Buat yang suka mancing boleh mancing. Nah, gini Mas juga tuh tadi tuh eh ngomong mau naik kok tadi. 8 jam. Hah? Apa? 8 jam pusing apa? 8 jam. Ngomong apa? Aduh, tadi gua ngomong apa ya? Aduh, lupa gua Mm-mm. Ini aja lah. Itu kan lu pernah bilang bahwa itu tuh berlaku bukan ketika kita itu ada masalah, termasuk ketika kita senang. Ya, jadi jadi kalau kita gini, pencapaian garis miring kesenangan atau masalah garis miring kesusahan itu semuanya harus dirayakan. Kesenangan kita harus rayakan, achievement kalau kita mencapai sesuatu. Kesusahan pun harus kita ratapi supaya bisa muhasabah. Tapi dua-duanya nggak boleh lama, nanti takutnya terlena terus larut. Kalau kita kesenangan kita kita embrace terus, kita rayakan terus berhari-hari. Nanti kamu nggak kemana-mana, nanti ininya ke pencapaian itu aja. Padahal ada pencapaian yang harus dicapai berikutnya atau ada karya-karya yang harus dikaryakan berikutnya. Nanti kamu terlena sama karya itu kalau terus-terusan gitu. Nah, ya, ya, kan baca ini ya banyak nih. Apa nih? Oh, ini. Buleleng dan di Banyuwangi main gas PO masuk balik kita mabok. Bang, gimana cara narik customer supaya order? Gimana cara narik konsumen supaya order? Terus sudah tidur Bang, sudah pagi. Kang ini Bang Gary mau tanya apakah zona nyaman itu adalah racun yang nyata? Wah, anjir. Racun yang nyata nggak zona nyaman tuh? Kan nanyanya sama Mang Geri. Kang Doni Bang Gary tuh. Ya silakan Mang Geri dulu. Saya takut nggak sopan nih.
Kalau balas, Enggak lah, kamu aja lah. lah kenapa gitu? Itu lihat Zona, Mas Doni, berarti kamu dulu, baru saya. ah, ya nanti saya jawab dulu, nanti kamu jawabannya sama ya sama saya ya, biar nggak ngulang ya. Iya, pas-pas. Zona nyaman adalah racun yang nyata. Nah, pertanyaan tadi siapa yang nanya? Itu pusing. Nah, Mas Pusing. Pertanyaannya, Mas Pusing itu sudah sudah mencapai zona nyaman apa belum? Kalau belum ya berarti kamu belum tahu apa-apa atau kamu belum tahu rasanya ada di zona nyaman. Pertanyaannya itu dulu. Saya udah ada di zona nyaman apa belum? Kalau kamu udah ada di zona nyaman, ngapain pindah? Kita susah-susah pengen supaya nyaman. Kalau udah nyaman terus sok-sokan mau dengerin motivator. Wah, hindari zona. Enggak, saya mah kalau saya udah ada di zona nyaman, saya diam aja di situ. Nggak pusing-pusing. Kalau saya sih gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, Mas Pusing, udah ada di zona nyaman apa belum? Gitu aja. Gitu sih. Iya, iya. Kalau zona nyamannya nggak nyaman gimana? Ya, nggak bisa disebut zona nyaman dong itu. Udah, seorang bukan BNN udah. Oke. Well, Mas Doni udah setengah dua. Ya, saya mau ke masjid. Kenapa ketawa? Iya. Kayak yang nggak percaya. Eh, iya dong. Ini. Oke, gimana Ira gimana? Ah, gitulah Iran. Om Ger, Iran gimana Iran? Ya, terakhir tuh buat penutup. Gimana menurut Bang Giri? Hmm? Iran. Iran. Jadi menurut saya sih kita di dunia kreatif itu jangan memasukkan hal-hal yang bukan pikiran kita. Jadi nggak bakal ngaruh nggak di kain. Nah. Oh, Menurut Bang Giri gimana tuh? Wis, itu penting tuh. hah? Karena emas ngaruh loh. Gimana tuh kalau dikait? Itu yang saya belum dijawab tuh. Bang Giri, jawab. Terakhir lah tuh. Gua kemarin mikir. Itu dijawab tuh Mas Raja Siraj, Mas Raja. Raja Siraj, gimana caranya cari cara narik customer supaya order katanya tuh. Ancam. Diancam aja, Mas Merah. Diancem sama Mas Raja. Jadi ya banyak lah itu mah banyak caranya. Kalau kamu nggak order, nanti kamu akan saya selengkat. Misalkan gitu. Nanti dia pasti order. Ah, tuh balik. Eh, Iya karena ini Mang Raja, jadi karena ini tidak apa tidak ada jawaban yang satu kalimat itu pasti langsung terjawab kalau pertanyaan jawaban itu. Ah, tadi saya kurang menjawab. Kurang lah tuh terbalik katanya tuh. Atau gimana kalau caranya narik konsumer? Kita harus punya dulu calonnya. Iya dong. Kita harus punya dulu calon konsumennya. Orang yang punya potensi untuk beli. Yang pertama dulu. Jangan orang random tiba-tiba dijadiin, ditawarin. Nggak bakal kena tuh. Hmm. Gitu. Hmm. Ya, pusing. Oke, terima kasih Mas. Oke, Mas Doni, terima kasih. Ya. Udah, ini teman-teman terima kasih. Udah dulu Om, udah nyaman ini siap. Jangan dulu, udah ini kita ini malam 21 Mas Doni mau itikaf. Jadi kita Ya. jangan mengganggu Mas Doni untuk itikaf. Jangan lupa Saya kajian lain. hari. Jangan dulu dong. Oke, baik kita Om Doni mau itikaf. Itikaf mau jadi imam tahajud sekarang ya. Om Pei, hostnya payah. Om Pei. Silakan buka room lagi aja Mas Doni. Om Pei. Oke, bersama gantian sama Om Thank Pei. you. Terima kasih semua teman-teman. Siap. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.